Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, perbedaannya yaitu kalau berita lebih kepada tujuan praktisi atau tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi, lebih-lebih kepada itu. Sementara siaran pers tujuannya yaitu tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan ternilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, berita, mereka memberitahukan peristiwa sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat yang sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers atau rilis berita cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik atau bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen humas dengan judul aktivitas praktisi Public Relation Conference, Press Release, dan Presentasi. Mata kuliah Public Relation setelah beberapa minggu kita bahas dan mengenali siapa saja dan kenapa, untuk apa dilakukan hubungan baik dengan para publik internal ataupun eksternalnya sebuah perusahaan atau lembaga. Sekarang kita coba lihat lebih jauh tentang praktek dan tugas-tugas dari praktisi berarti lembaga atau perusahaan tersebut, yang mana 3 di antaranya kita bahas itu adalah terkait dengan siaran pers yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua yaitu jumpa pers, itu yang lebih dikenal dengan conference pers, dan beritanya kita rilis sementara. Conference pers adalah artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu bertatap muka, menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah soal presentasi. Jadi kesemua terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dan para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat atau kita coba kenali siaran pers atau press release itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah perusahaan atau organisasi, dan tentunya tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambar keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan sebuah produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, kalau kita ambil pendapat dari Warren Inch, seorang praktisi PR, penulis buku tentang Caviar International Siaran Pers, itu katanya adalah sebuah berita ini disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambar dan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya dari sekedar kegiatan yang lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish. Nah, itu didesain sedemikian rupa. Dapat kita ketahui bahwa siaran berita atau new release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut praktisi kehumasan atau praktisi PR. Ini bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk berita artikel, bisa berupa foto atau video yang kemudian dipublishkan di media. Nah, masa sekarang tidak hanya cetak saja, tetapi sudah ada elektronik yang dapat digunakan.
Yang kedua yaitu yang disampaikan oleh Frank Jenkins, yang mana itu ada sedikit berbeda kepada bentuknya berupa artikel, berupa berita, dan lain sebagainya. Nah, ada sedikit perbedaan antara berita dengan siaran pers atau new release yang menjadi gawenan praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Nah, perbedaannya yaitu kalau berita lebih kepada tujuan praktisi atau tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi, lebih-lebih kepada itu. Sementara siaran pers tujuannya yaitu tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan ternilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, berita, mereka memberitahukan peristiwa sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat yang sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers atau rilis berita cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik atau bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Kemudian yang ketiga yaitu membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita sekedar melaporkan fakta sesungguhnya, fakta-fakta empirik sebagaimana apa adanya, tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi kalau ternyata ada fakta-fakta yang merugikan dalam proses kita menyelesaikan, kita desain kembali untuk memperbaiki itu, kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta apa adanya, tapi cenderung buruk dan ruginya citra perusahaan. Nah, berbeda proses pemanfaatan jumpa pers ini atau pers release, bukan juga pers conference, siaran pers yang mana tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita perbaiki fakta-faktanya perusahaan, yang mana berusaha untuk mengalihkan perhatian publik itu tidak kepada fakta-fakta yang dalam tanda kutip salah tadi, tapi dialihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak fokus pada yang buruk tapi mulai teralihkan kepada yang lebih baik. Nah, adapun jenis-jenis dari siaran pers atau pers release, yang mana diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pers release itu adalah suatu berupa pengumuman jadwal peristiwa yang isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan-undangan untuk media massa. Adapun yang kedua yaitu bentuknya adalah pengumuman untuk media massa, tapi penggugahnya atau tisusnya itu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada dan juga turut serta mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara atau peristiwa yang akan kita adakan, dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Biasanya begitu aturan lainnya, dan selebihnya adalah bawah rumah satu praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, atau tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu akan berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu adalah bentuknya
merupakan berupa siaran pers selebrita, jalan berita yang isinya berupa peristiwa, pidato, atau ceramah seseorang, biasanya pimpinan tokoh, dalam acara sumber tertentu atau konferensi, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Dan ingat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khususnya untuk para praktisi humas dan calon praktisi public relation yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu perlu dipertimbangkan adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya press release itu menarik buat mereka. Siapa yang jadi target yang harus jelas. Dan yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak. Karena kita akan menjadikan target sampainya berita itu untuk kepada mereka yang jelas, siaran pers itu perlu diberikan tanda 1 untuk diterbitkan segera. Ini sangat penting untuk para praktisi humas atau PR, dimanapun harus ada tanda tangan ini, diterbitkan segera atau tidak. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal beberapa harus ada kejelasan khusus untuk harian pagi, harian sore, harian malam. Kalau ada untuk media tertentu, tentunya dengan kapasitas terbit kapan yang seharusnya dipelajari sehingga sesuai dengan peristiwa atau press release itu akan disampaikan. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa ada 3 unsur yang harus kita pahami dalam siaran pers tersebut. Yang pertama yaitu subjek apa yang kita tuturkan oleh cerita yang kita buat, yang disusun perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan atau pemanfaatan apa yang ingin diberikan yang kepada kita sebagai lembaga atau masyarakat, penerapan pesan, kegunaannya, siapa yang menggunakannya, dan pihak mana saja yang bisa menggunakannya. Nah, ini juga merupakan unsur penting dari siaran pers tersebut, yang mana rincian warna, ukuran, bentuk penampilannya sangat mempengaruhi mata dan keingintahuan dari masyarakat ketika melihat berita itu muncul di media yang memang kita sudah minta dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh. Karena kalau terkait dengan produk yang ingin kita publish, maka produk itu tidak bisa diperoleh di mana harus ada kejelasannya. Nah, adapun yang kedua yaitu menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi salah satu fungsinya adalah menetralkan sekaligus membantah kalau emang ada informasi yang tidak benar, diluruskan pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan citra dengan kita melakukan jumpa pers. Beritakanlah di mana-mana dalam satu waktu bersamaan sehingga semua komplain masyarakat akan mendengarkan berita itu, mereka akan membaca berita itu di setiap media. Ada berarti paling tidak kita mendidik otak dan pikiran masyarakat untuk melihat bahwa beritanya seperti ini, sebenarnya seperti ini informasi positifnya. Tentu saja pelan tapi pasti akan menaikkan citra atau nama baik dari lembaga atau perusahaan, karena dapat menunjang pemasaran dari produk ataupun lembaga kemudian membina hubungan dengan sesama lembaga dan terbangun kedekatan emosional terbentuknya. Jadi sekaligus tanpa disadari hubungan perusahaan atau lembaga, hubungan praktisi PR dengan para jurnalis dan media secara umum yang begitu banyak yang tidak kita undang akan terjalin lebih baik. Jadi untuk masa-masa ke depan akan lebih luar biasa. Nah, kita untuk memahami bagaimana persiapan konferensi pers dalam praktiknya tentu saja itu berbeda-beda.
Nah, adapun perbedaan dari konferensi pers dengan press release, yang mana press release yang kita ketahui itu adalah beritanya tanpa harus ketemu langsung dengan para jurnalis. Nah, tetapi kalau konferensi pers, otomatis kita yang menjadi sumber informasinya dan para media kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan kepada para media tersebut. Mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata kita bisa memberikan kondisi yang lebih baik. Nah, adapun di antaranya yaitu yang pertama makanan penunjang. Nah, yang kedua yaitu ketika terdapat pertanyaan, kemungkinan setelah penyampaian tokoh yang ingin kita anggap sekarang perwakilan perusahaan untuk menyampaikan isi dari berita tersebut. Jadi pada topik ini, dalam kesempatan kali ini kita membahas adalah soal konferensi pers, yang kedua yaitu press release, dan yang ketiga dengan konteks konferensi pers atau jumpa pers, tujuannya ialah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, produk atau peristiwa terhadap mereka yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan dari masing-masing produk tersebut. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.